Kalian tahu tidak apa itu bullying? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying berasal dari kata bahasa Inggris, bully yang artinya gertak, menggertak, atau mengganggu. Sedangkan makna luas dari bullying, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang oleh satu orang atau satu kelompok yang lebih kuat dan lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan mengganggu dan menyakiti. Nah, dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, para pelaku bullying juga semakin dimudahkan dalam menjalankan aksinya terhadap korban. Karena pembulian bisa terjadi tidak hanya sekedar kontak langsung, akan tetapi kontak tidak langsung pun sangat mungkin terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya dengan memberikan ejekan, hinaan, dan bahkan ancaman. Menurut American Psychiatric Association atau APA, bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi berikut, yaitu yang pertama, perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan, dan yang kedua, perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, beberapa kondisi tersebut lebih mengacu pada yang dapat menjadikan korban trauma, cemas, dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Apa alasan seseorang melakukan bullying? Apa alasan seseorang melakukan bullying? Bullying biasanya terjadi di lingkungan keluarga yang memperlakukan mereka dengan kasar. Bisa juga bullying terjadi di sekolah akibat pertemanan yang bersifat gaul. Tetapi tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya menjadi pelaku bullying di sekolah. Alasan mengapa seseorang melakukan bullying yang pertama yaitu menurut ilmu psikologi, yaitu seseorang melakukan bullying karena ia menganggap penindasan sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Alasan yang kedua yaitu ia tidak percaya akan dirinya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu ia tidak ingin direndahkan oleh kawan sekitarnya sehingga ia membuli dan merendahkan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Bahkan ada yang sampai melukai mental, mengejek fisik, menamai nama orang tua, hingga menyebarkan foto aib teman di media sosial. Alasan yang keempat yaitu supaya ia mendapat derajat yang tinggi dalam pertemanan tersebut. Jenis-jenis bully. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bully. Yang pertama adalah kontak fisik langsung atau physical bullying. Contohnya adalah memukul, mendorong, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah kontak verbal langsung. Contohnya adalah memberi nama panggilan, mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga adalah perilaku non-verbal langsung. Contoh melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi yang merendahkan, biasanya disertai dengan bully fisik atau verbal. Yang keempat adalah perilaku non-verbal tidak langsung. Contohnya adalah dengan mendiamkan, memanipulasi persahabatan hingga retak, sengaja mengecilkan atau mengabaikan, serta mengirimkan surat ancaman. Dampak bullying. Saya Majesty Lumanturuan akan menjelaskan dampak dari bullying. Dilansir dari kompas.com, orang dewasa yang mengalami bullying ketika anak-anak dapat bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Mereka dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, antisocial personality disorder, bahkan bisa sampai bunuh diri. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak maupun remaja yang mengalami bullying atau menjadi korban bullying bisa mengalami penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, bisa melukai diri sendiri, bahkan bisa sampai bunuh diri. Mengalami gangguan makan, bisa mimpi buruk, tidak mau bersekolah, sulit fokus ketika belajar, sering bolos, prestasi akademiknya bisa merosot. Bahkan yang terakhir bisa sampai putus sekolah.
Tambahan selanjutnya yang dilansir dari halodoc.com, bagi orang yang mengalami bullying maupun korban bullying bisa berpikir untuk melakukan balas dendam. Ini adalah dampak bullying yang paling berbahaya. Sebab anak mungkin berpikiran untuk melakukan kekerasan pada orang lain sebagai upaya balas dendam atas perundungan atau pembulian yang dialaminya. Bagaimana sih cara mengatasi bullying? Cara untuk mengatasi bully. Yang pertama, melakukan deteksi bully sejak dini. Yang kedua, memberikan sosialisasi mengenai bully. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada orang yang mengalami bully. Yang keempat, membangun komunikasi antara guru dan siswa. Yang kelima, membangun rasa percaya diri seorang anak. Cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan dunia maya yang dilakukan di teknologi digital. Biasanya dilakukan di media sosial. Tujuan dari orang melakukan cyberbullying ini adalah mempermalukan orang lain, membuat marah dan membuat kesal. Contoh yang saya pilih untuk menjadi contoh dari cyberbullying ini adalah ketika ada orang lain memposting foto atau video orang lain di media sosial yang berisikan sebuah caption yang merusak nama baik atau mengejek orang itu. Itulah salah satu contoh dari cyberbullying. Cyberbullying yang saya pilih menjadi tugas pengamatan ini. Dampak dari cyberbullying ini dibagi menjadi 3, yaitu dampak secara mental, dampak di emosional, dan dampak di fisik. Dampak di fisik yaitu orang itu akan menjadi lelah dan kurang tidur karena dia terlalu memikirkan masalah itu, sehingga dia untuk sulit tertidur karena memikirkan masalah itu. Secara emosional, dia akan menjadi kesal dan marah. Secara mental, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa malu di depan umum. Jika seseorang yang sedang sekolah mengalami masalah ini, atau dia sedang mengalami cyberbullying, maka ia akan kehilangan prestasinya di sekolah atau menurunnya prestasi di sekolah. Yang kedua, menurunnya tingkat kehadirannya di sekolah. Dikarenakan dia malu di sekolah dan itu membuat dia untuk malas untuk hadir di sekolah dan kehadirannya di sekolah akan berkurang. Di lingkungan sosial, orang yang mengalami cyberbullying ini akan merasa malu untuk tampil di depan umum dan akan menjadi seseorang yang pemalu di depan umum. Jika hal ini terjadi, apa solusi yang bisa kita lakukan? Solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita tidak boleh terlalu mengumbar video-video atau foto-foto kita di media sosial atau pengumbaran informasi pribadi kita di media sosial. Yang kedua, jika kita memposting video kita di media sosial, kita harus mempertimbangkan hal itu. Yang ketiga, jika kita mengalami itu, kita harus membatasi penggunaan media sosial. Membatasi penggunaan media sosial ini bisa mempengaruhi kita untuk mengurangi peluang kita untuk mengalami cyberbullying ini. Demikian video saya mengenai cyberbullying ini. Jika ada tutur kata yang salah atau kata-kata saya yang kurang baik, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Kemudian di sekolah, menurut teman saya yang saya tanya-tanya, ternyata ada pembulian yang terjadi di SMA kita ini. Tepatnya pada bulan Januari kemarin, terdapat 2 mahasiswi, pembuli dan yang terbuli. Awalnya, si cewek pembuli ini cuma iseng membuli temannya dan tidak terlalu keterlaluan. Tetapi lama-kelamaan si cewek ini melewati batas dan memaki-maki si yang terbuli dengan kata-kata yang lumayan menyakitkan hati. Di situ si cewek yang terbuli tidak tahan dengan ucapannya sehingga ia menangis di kelas. Teman-teman sekelasnya pun menyorakinya agar si pembuli yang membuli dia minta maaf kepada yang terbuli tersebut. Tetapi memang si pembuli tersebut minta maaf kepada si cewek yang terbuli tersebut. Tetapi karena sorakan teman-teman, ia jadi tidak serius dalam meminta maafnya. Sekian. Saya mengamati tentang masalah pembulian yang terjadi antar sekolah. Nah, mengapa bisa ya pembulian antar sekolah ini bisa terjadi?
Dari yang saya amati, pembulian antar sekolah ini mungkin saja terjadi ketika ada suatu anak ataupun suatu siswa dan beberapa siswa mengalami masalah di suatu sekolah. Kita misalkan sekolahnya ini sekolah A. Nah, ketika masalah anak A ini tersebar ke berbagai sekolah, anak siswa sekolah lain, kita misalkan sekolah lainnya ini adalah sekolah B, dan sekolah C. Nah, anak dari sekolah B dan sekolah C ini mengetahui masalah dari yang terjadi di antara anak A. Kita bisa tahu bahwa saya akan memberitahunya. Anak dari sekolah B dan sekolah C ini sangat suka mencari gara-gara terhadap orang-orang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dirinya. Ketika ia berjumpa dengan siswa dari sekolah A ini yang mengalami masalah, dia mencari gara-gara dengan anak ini. Mungkin dia bisa saja mengolok-ngolok ataupun menjelek-jelekkan dan membesar-besarkan masalah yang terjadi pada anak dari siswa sekolah A ini. Kemudian, siswa dari anak dari sekolah A ini merasa dirinya tidak terima dan dia melakukan pembantahan atas masalah yang dibesar-besarkan oleh siswa dari sekolah B dan siswa dari sekolah C tersebut. Karena merasa jengkel karena pernyataan dari siswa sekolah B dan siswa sekolah C ini dibantah, mereka melakukan perlawanan terhadap siswa dari sekolah A tersebut. Nah, mereka ataupun anak dari siswa sekolah A dan siswa sekolah B ini akhirnya melakukan kekerasan fisik kepada anak sekolah A tersebut. Nah, salah satu contoh dari kekerasan fisiknya mungkin saja mereka mulai seperti yang bisa kita ketahui sekarang, anak-anak zaman sekarang menyebutnya membody. Nah, mungkin saja anak dari sekolah A ini membody siswa dari sekolah A ini. Merasa tidak terima, anak dari siswa sekolah A ini mengatakan untuk menyudahi perkara yang mereka sebabkan tersebut. Mereka yang saya maksud adalah siswa dari sekolah B dan siswa dari sekolah C. Merasa tertantang karena tidak terima bahwa masalah itu hanya sampai di situ, mereka melakukan perlawanan fisik yang lebih lagi. Mungkin saja sampai melakukan tonjok-menonjok, pukul-memukul, tunjang-menunjang, maupun sebagainya. Nah, mungkin sekian dari pengamatan yang bisa saya amati. Terima kasih. Dari hasil observasi saya di SMA Negeri 2 Sidikalang, didapatkan hampir setiap kelas memiliki kasus bullying yang berdampak bagi lingkungan sosial siswa. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh siswa kepada sesama teman dengan berbagai bentuk, dan yang paling banyak saya dapatkan yaitu sikap siswa membuli dengan cara mengejek ataupun mempermalukan sesama teman. Hal tersebut membuat siswa menjadi takut dan menutup diri. Nah, di sini saya mengelompokkan perilaku bullying yang saya amati ke dalam 4 kategori. Antara lain yang pertama, kontak fisik langsung. Siswa melakukan bully kepada sesama temannya dengan cara memukul, mendorong, menjambak, mengunci seseorang dalam ruangan, dan bahkan merusak barang-barang milik orang. Yang kedua yaitu kontak verbal langsung, seperti contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, ataupun memberi nama panggilan. Yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung, seperti contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, atau mengancam. Biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Dan yang terakhir, sesuai dengan yang saya amati, yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Seperti contohnya memanipulasi persahabatan hingga retak, ataupun sengaja mengucilkan dan mengabaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Pembulian di antara lingkungan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal.
Di antaranya adalah frustasi atau merasa iri hati. Kebanyakan pelaku bully merasa tidak senang dengan sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka cenderung merasa iri hati hingga frustasi karena tidak bisa menggapai apa yang seharusnya mereka capai, dan juga selain karena minimnya rasa empati, bully di antara masyarakat ini dapat diakibatkan oleh hubungan anak dengan orang tua yang buruk, memiliki saudara kandung yang abusif, hingga tidak percaya diri. Banyak orang selama ini mengira bahwa bullying atau perundungan hanya terjadi di tempat-tempat seperti sekolah atau kantor. Nyatanya tindak perundungan ternyata juga kerap terjadi di lingkungan keluarga. Namun, beberapa pelaku dan korbannya sering sekali tidak menyadarinya. Contoh bullying dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Tindak bullying di keluarga sering sekali tidak disadari oleh kedua belah pihak, baik pelaku atau korban. Korban perundungan biasanya masih berusia muda, tapi tak menutup kemungkinan terjadi pada orang yang lebih tua. Beberapa contoh tindak bullying di keluarga yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Mendiamkan Anda tanpa alasan yang jelas. 2. Menjadikan Anda lelucon yang menyakitkan hati. 3. Menaruh harapan yang tidak realistis pada Anda. 4. Selalu menyalahkan Anda ketika hal buruk terjadi. 5. Secara sengaja membuat Anda selalu merasa bersalah. 6. Bertindak superior dan memperlakukan Anda dengan rendah. 7. Terus mengabaikan ide, opini, dan pendapat yang Anda sampaikan. 8. Menentang apa yang Anda sampaikan untuk menciptakan kekacauan. 9. Membesar-besarkan kelemahan Anda dengan tujuan merendahkan harga diri. 10. Mengajak anggota keluarga lain untuk memperlakukan Anda dengan tidak baik. Yap, kebanyakan orang sering sekali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadikan korban bullying di keluarga. Hal itu terjadi karena tindakan perundungan di keluarga umumnya dilakukan secara halus dan manipulatif. Apabila tindakan yang dilakukan anggota keluarga membuat Anda merasa kebingungan, sakit hati, frustasi, cemas, dan tidak berharga, hal tersebut menjadi tanda bullying.